Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok G Manajemen Teknologi kelas A akan mempresentasikan terkait policy brief, bioenergi, dan kebijakan transisi energi, arah strategis Indonesia menuju net zero emission pada PT PLN EPI atau PLN Energi Primer Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Anindita Raisa dengan NRP 073. Ada teman saya dengan nama Umu Hafsoh dengan NRP 022, Denisa Ramadhani dengan NRP 079, Mohrido Putra Pradana dengan NRP 105, Malvalia Elsa Fitri dengan NRP 118, dan juga Muhammad Ihsan Rashid dengan NRP terakhir 125. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Indonesia masih banyak bergantung pada energi fosil, terutama batu bara, yang mendominasi sektor ketenagalistrikan dan menjadi penyumbang emisi terbesar. Sektor energi diproyeksikan menghasilkan 1,669 juta ton CO2e pada 2030. CO2e sendiri merupakan karbon dioksida ekuivalen yang merupakan representasi emisi gas rumah kaca, antara lain senyawa karbon dioksida atau CO2, dinitrooksida atau N2O, dan juga metana atau CH4. Sehingga percepatan dekarbonisasi menjadi urgensi nasional. Kebutuhan listrik yang terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan juga industrialisasi, ketergantungan pada batu bara memicu risiko ekonomi, polusi, dan juga kesehatan. Pengembangan energi terbarukan seperti surya, angin, dan juga hidro berjalan lambat karena membutuhkan investasi yang tinggi dan juga waktu pembangunan yang panjang. Bioenergi seperti biomasa dan juga sampah kota menjadi solusi transisi yang paling cepat dan ekonomis, terutama melalui program co-firing di PLTU, di mana biaya pengurangan emisi ini bisa sampai 18,5 USD ton CO2e. Potensi biomasa Indonesia sebesar 60,6 juta ton per tahun, namun pemanfaatannya ini masih rendah karena lemahnya rantai pasok, infrastruktur pengolahan, dan juga standarisasi kualitas bahan bakar. Hingga 19 juta ton sampah dihasilkan tiap tahun, pemanfaatannya melalui BBJP dapat mengurangi TPA dan emisi metana yang dimana metana ini 25 kali lebih kuat daripada CO2 atau karbon dioksida, dan diperlukan penguatan kebijakan, integrasi rantai pasok, dan juga peningkatan kapasitas teknologi untuk memaksimalkan bioenergi sebagai pilar transisi energi nasional menuju INDC 2030 dan juga NZE atau Net Zero Emission pada tahun 2050. Baik, selanjutnya membahas key innovation yang digunakan pada bioenergi sebagai solusi strategis transisi energi nasional. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah bioenergi itu bisa menjadi sumber energi baru terbarukan yang dipercaya mampu menurunkan emisi gas rumah kaca serta memperkuat ketahanan energi nasional. Nah, maka dari itu, transformasi ini itu bisa dimanfaatkan untuk mencapai target net zero emission dalam komitmen penurunan emisi nasional. Nah, lalu tujuan utamanya adalah untuk membangun ekosistem energi berkelanjutan, berdaya saing tinggi, inklusif, dan juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Nah, berikut untuk beberapa inovasinya. Yang pertama ada co-firing biomasa PLTU, di mana maksudnya adalah pemanfaatan biomasa untuk bahan bakar pendamping batubara pada PLTU. Nah, gunanya untuk mengurangi tingkatan emisi karbon tanpa perlu perubahan yang cukup besar. Lalu yang kedua ada pengembangan bahan bakar jumput padat atau BBCP. Di sini maksudnya adalah bahan bakar biomasa dalam bentuk padat dengan nilai kalor yang lebih stabil, mudah ditransportasikan, dan juga mampu meningkatkan efisiensi pemanfaatan limbah pertanian dan juga kehutanan. Nah, selanjutnya ada RDF dan juga biogas. Nah, di sini maksudnya adalah pemanfaatan sampah yang ada di sekitar kota dan limbah organik menjadi energi dengan menggunakan pengolahan RDF tadi atau refuse derived fuel dan juga biogas, sehingga mampu mengurangi beban tempat pembuangan akhir untuk mengolah sampah. Pada hasilnya nanti akan bermanfaat untuk menghasilkan energi alternatif. Nah, lalu yang terakhir ada supply chain biomasa terintegrasi, di mana maksudnya di sini adalah memperkuat peran koperasi, terus badan usaha milik desa, dan UMKM dalam rantai pasok biomasa agar menghasilkan distribusi nilai ekonomi yang lebih merata dan juga stabil. Oke, jadi untuk kerangka kebijakan dan landasan regulasi dari kerangka kebijakan bioenergi di Indonesia sendiri dibangun untuk mendukung target INDC 2030 dan net zero emission pada tahun 2060 dengan co-firing biomasa sebagai salah satu program utama penurunan emisi sektor energi. Dengan roadmap RUPTL 2025 hingga 2034 menetapkan bahwa 76% tambahan kapasitas pembangkit berasal dari energi terbarukan dan kebutuhan biomasa untuk kelistrikan diproyeksikan mencapai 8,6 juta ton pada tahun 2034. Selanjutnya yaitu kondisi energi nasional saat ini. Sistem energi Indonesia masih sangat bergantung pada fosil seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, terutama batu bara dengan jumlah lebih dari 60%, sementara EBT ini baru mencapai 13-15% yang seharusnya target pada tahun 2025 itu di angka 23%.
Ketergantungan tinggi terhadap batu bara meningkatkan emisi, resiko ekonomi, seperti fluktuasi harga dan juga dampak lingkungan. Permintaan listrik yang terus naik sekitar 6% per tahun berdasarkan RUPTL 2025-2034 akibat industrialisasi, urbanisasi, dan juga digitalisasi. Pembangunan pembangkit baru masih didominasi oleh PLTU warisan kontrak jangka panjang, membuat transisi energi berjalan lambat. Nah, pengembangan MBT ini sendiri terkendala oleh investasi yang besar, keterbatasan jaringan transmisi, dan juga keekonomian proyek yang belum optimal. Indonesia ini memiliki potensi biomasa yang sangat besar, namun pemanfaatannya ini masih belum optimal karena rantai pasok yang belum terintegrasi, infrastruktur pengolahan yang masih kurang, dan juga kualitas biomasa yang belum terstandarisasi. Di mana kebutuhan biomasa sektor kelistrikan ini diproyeksikan mencapai 8,6 juta ton pada 2034 melalui program co-firing dan juga pembangunan PLTBM. Kemudian Indonesia menghasilkan lebih dari 19 juta ton sampah per tahun, yang dimana dari sampah-sampah tersebut banyak yang berakhir di TPA dan menghasilkan metana, yang dimana metana ini tuh lebih kuat 25 kali dibandingkan karbon dioksida atau CO2. Di mana BBJP atau RDF ini berpotensi menjadi sumber energi terbarukan sekaligus mengurangi beban TPA. Nah, secara keseluruhan, kondisi energi nasional Indonesia ini berada pada titik yang krusial karena permintaan listrik yang terus meningkat, dominasi batu bara yang masih kuat hingga saat ini, dan juga EBT yang belum berkembang sesuai target. Sehingga bioenergi ini menjadi opsi transisi yang cepat, rendah emisi, dan juga mendukung ekonomi lokal. Nah, berikut merupakan analisis aspek THO plus E dan juga peran dari multi aktor, di mana THO plus E di sini ada dari sisi teknologi, humans, institusional, operasional, dan juga environment. Dan untuk multi aktornya sendiri ada dari akademisi, korporasi, asosiasi, dan juga regulator. Dan berikut untuk tabel penjelasan dari analisisnya. Oke, jadi berikut ada beberapa strategi dari PLN untuk co-firing dan juga biomasa. Jadi berdasarkan data grafik yang sudah terlihat, biaya reduksi emisi itu memiliki dampak penurunan yang signifikan dibandingkan opsi mitigasi lain seperti early retirement, PLTU, atau penerapan carbon capture storage atau CCUS. Kemudian menunjukkan biaya reduksi emisi yang paling rendah sekitar 18,5 US dollar per ton karbon dioksida, sehingga menjadi pilihan paling realistis untuk mencapai target INDC 2030 dan NZI tahun 2060. Nah, PLN juga mengembangkan strategi waste to energy melalui pemanfaatan BBJP dan RDF yang berasal dari tempat pembuangan akhir TPA. Program ini telah melibatkan 8 TPA dan 1 TPS 3R yang menghasilkan lebih dari 27.000 ton BBJP dan mampu menurunkan emisi sekitar 41.000 ton karbon dioksida. Nah, berdasarkan roadmap RUPTL juga, kebutuhan biomasa nasional diproyeksikan meningkat dari 3 juta ton pada tahun 2025 menjadi 10 juta ton pada tahun 2034, terutama untuk memenuhi puncak konsumsi co-firing pada tahun 2028 sebesar 6,69 juta ton. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, PLN API menargetkan ekspansi pembangunan main hub dan hub di berbagai provinsi, serta penguatan standarisasi kualitas melalui penerapan untuk BBJP. Nah, secara keseluruhan juga, strategi PLN API menempatkan co-firing biomasa sebagai pilar utama transisi energi cepat yang tidak hanya berfungsi menurunkan emisi, tetapi juga menumbuhkan ekonomi kerakyatan, memperkuat sirkular ekonomi, dan membangun fondasi energi terbarukan yang lebih terjangkau dan juga inklusif bagi Indonesia. Baik, selanjutnya itu ada analisis data policy energi series, di mana pada tahun 2060 nanti Indonesia itu telah menargetkan adanya net zero emission dengan menambahkan 76% kapasitas pembangkit baru yang berasal dari energi baru terbarukan. Lalu PLN Nusantara hingga sejak 2020 itu telah mengimplementasikan co-firing biomasa di 25 PLTU yang menggunakan 19 jenis biomasa. Hal yang dilakukan oleh PLN ini telah menghasilkan 1.049 GWh energi, menurunkan 832.000 ton CO2, dan juga menyerap sebanyak 700 tenaga kerja lokal. Lalu dengan meningkatnya kebutuhan biomasa dari awalnya 3 juta ton pada tahun 2025 menjadi 8,6 juta ton di tahun 2034, hal ini memberikan potensi nasional 60,6 juta ton per tahun untuk membuka investasi
energi terbarukan. Selain itu, program adanya Waste to Energy yang dilakukan oleh BBJP dan juga RDF di 8 lokasi itu dapat menurunkan 41.000 ton CO2 dan juga memberdayakan sebanyak 1.300 masyarakat lokal. Dengan adanya model ekonomi sirkular seperti ini, itu memperkuat pasokan energi, menciptakan lapangan kerja hijau, serta menjadikan biomasa solusi efisien untuk menekankan emisi karbon dan juga mendukung transisi energi berkelanjutan. Berikutnya ada rekomendasi kebijakan, yakni kebijakan strategis untuk mengoptimalkan kontribusi terhadap transisi energi dan target net zero emission di tahun 2060. Yang pertama di spesifiknya yaitu meningkatkan kapasitas pemanfaatan biomasa dan juga limbah kota untuk co-firing hingga 50 PLTU aktif pada tahun 2030 dengan bahan bakar campuran 20 hingga 25% biomasa. Lalu measurable-nya yaitu menargetkan penurunan emisi lebih dari 3 juta ton CO2 per tahun, lalu volume biomasanya terserap sebanyak 9 juta ton per tahun, lalu terbukanya lapangan kerja hijau baru sebanyak 10.000 tenaga kerja lokal. Lalu achievable-nya didukung oleh potensi biomasa nasional sebanyak 60,6 juta ton per tahun, dukungan regulasi seperti Permen ESDM nomor 12 tahun 2023, lalu juga ada RUPTL 2025 hingga 2034. Lalu yang ketiga ada ketersediaan teknologi BBCP dan juga RDF dengan standar SNI. Lalu selanjutnya ada relevan yang selaras dengan rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca. Lalu yang kedua ada peta jalan bioenergi PLN 2030 untuk mendukung net zero emission di tahun 2060. Lalu adanya ekonomi hijau dan juga pemberdayaan masyarakat desa melalui skema UMKM dan juga koperasi hijau. Yang terakhir ada time bound, di mana skemanya 2025 hingga 2027 itu merupakan penguatan rantai pasok lokal, yaitu subhub dan juga main hub biomasa. Dilanjutkan 2028 hingga 2030, implementasi penuh co-firing dan juga RDF plan di seluruh wilayah prioritas seperti Jawa, Sumatera, dan juga Kalimantan. Dilanjutkan hingga 2030 ke atasnya, yaitu evaluasi dampak terhadap target INDC di sektor energi. Selanjutnya untuk rekomendasi kebijakan yang kedua yaitu penguatan ekosistem supply chain biomasa nasional melalui Menhub dan juga Subhub. Di sini kita menganalisis sama juga menggunakan smart goals. Untuk yang pertama yaitu S spesifik, di antaranya seperti membangun dan mengoperasikan 10 Menhub dan 30 Subhub biomasa tersandar. Lalu untuk measurable-nya itu seperti 10 Menhub beroperasi, 30 Subhub aktif, 3 juta ton biomasa tersalurkan per tahun dan lain sebagainya. Lalu dari segi achievable-nya itu didukung dari potensi biomasa nasional sebesar 60,6 juta ton per tahun dan juga selaras dengan roadmap hub PLN EPI. Lalu dari relevannya itu menjawab dari ketidakstabilan pasokan biomasa dan kurangnya standarisasi, terus juga mendukung kebutuhan biomasa 8,6 juta ton tahun pada 2034, serta memperkuat ekonomi lokal melalui peran UMKM atau BUMDes. Nah dari time bound-nya, untuk waktunya yang pertama 2025 sampai 2027 itu sekitar 5 Menhub dan 15 Subhub. Lalu untuk setahun setelahnya sampai 2029 itu 5 Menhub juga dan ditambah lagi 15 Subhub, dan operasional penuh itu di paling lambat pada tahun 2030. Oke, rekomendasi kebijakan yang terakhir yaitu skema nasional Waste to Energy BBJP RDF untuk penyediaan 2 juta ton bahan bakar per tahun. Sama juga kita menggunakan smart goals, di mana yang spesifik yaitu mengembangkan program nasional Waste to Energy berbasis BBJP RDF, mengurangi sampah TPA dan menghasilkan bahan bakar, dan setiap kota besar itu diwajibkan memasok BBJP RDF ke PLTU atau industri semen. Lalu dari segi measurable-nya kita mengukur dari produksi 2 juta ton, terus juga dengan penurunan kurang lebih 2 juta ton karbon dioksida per tahun, terus adanya 20 kota yang memiliki fasilitas BBJP dan 1.500 pekerja yang terserap di tiap kotanya. Nah, achievable-nya sendiri itu terbukti sudah berhasil di Jabon, Sidoarjo, Paiton, dan lain-lain. Terus 27.000 plus ton BBJP itu udah disuplai ke PLTU dan dapat didukung dengan adanya pendanaan di PSLL
KPBU dan lain-lain. Nah, untuk relevannya yaitu menjawab masalah sampah 19 juta ton per tahun, terus juga memperluas sumber energi terbarukan dan sejalan juga dengan target ANDC 2030 dan RUPTL 2025 sampai 2034. Nah, untuk waktunya sendiri di tahun 2025 sampai 2026 itu membangun sekitar 5 fasilitas BBJP. Lalu tahun setelahnya sampai 2028 menambah lagi sekitar 8 fasilitas, dan untuk 2029 sampai 2030 sebanyak 20 fasilitas telah beroperasi dan memproduksi sekitar 2 juta ton per tahun. Oke, untuk yang terakhir ada implikasi kebijakan dan penutup. Jadi ketiga rekomendasi kebijakan di atas memberikan implikasi penting bagi penguatan transisi energi Indonesia, implementasi co-firing biomasa, pembangunan ekosistem supply chain biomasa, serta program nasional Waste to Energy akan mendorong peningkatan bauran energi terbarukan sekaligus mengurangi ketergantungan pada batu bara. Pembangunan main hub dan sub hub menentukan konsolidasi regulasi lintas sektor serta peningkatan kapasitas lembaga lokal agar dapat memenuhi standar kualitas dan kelayakan operasional biomasa. Pada saat yang sama, pengolahan sampah menjadi BBJP atau RDF akan menekan produksi metana dari TPA, mengurangi beban lingkungan, dan menghasilkan sumber energi baru yang ekonomis. Di bidang ekonomi, kebijakan ini mampu menciptakan ribuan lapangan kerja hijau dan menggerakkan usaha lokal melalui pengumpulan, pengolahan, dan distribusi biomasa serta sampah terolah. Keberhasilan strategi ini juga membutuhkan kesiapan logistik, jaminan pendanaan, standarisasi mutu, serta keterlibatan berbagai aktor pemerintah, PLN, pemerintah daerah, akademisi, asosiasi industri, dan masyarakat. Secara keseluruhan, penguatan bioenergi melalui co-firing, supply chain biomasa, dan WTE berbasis BBJP atau RDE merupakan langkah strategis untuk mempercepat pencapaian ENDC 2030 dan NZE 2060. Dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan, Indonesia dapat membangun sistem energi yang lebih bersih, tangguh, dan berkelanjutan sekaligus memanfaatkan potensi biomasa dan sampah nasional sebagai fondasi ekonomi sirkular di masa depan.